Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Anggita Syifa dapat membersamai Anda dalam broadcast spesial dan tentunya menarik. Dengan topik menarik pula, kita akan membahas materi pada kelas 8 yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk membahas topik ini, tentunya saya juga tidak sendirian. Sudah hadir membersamai saya di sini Ibu Ermawati S. AGMPD selaku pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam serta Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, kabar baik? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya-tanya mengenai iman kepada kitab-kitab Allah kepada Ibu. Sebelumnya, iman kepada kitab-kitab Allah itu apa sih Bu dan apa sih maksudnya? Oke, terima kasih Mbak Anita sudah membersamai dengan saya pada kesempatan pagi hari ini pada acara broadcast spesial yang nanti akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kami menyapa terlebih dahulu kepada para pemirsa, anak-anak kelas 8 khususnya. Mari bersama-sama kita dengarkan broadcast pada siang hari ini, diskusi pada siang hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan kesehatan, kebahagiaan tetap pada kita semuanya. Amin. Tak lupa salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, juga pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Oke Mbak Anggita, tadi Mbak Anggita menanyakan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, begitu ya? Iya. Oke. Iman itu sendiri artinya adalah percaya, mempercayai, meyakini. Apa itu yang percaya, diyakini? Yaitu karena yang kita pelajari pada saat hari ini adalah iman kepada kitab Allah, maka mempercayai, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab. Kemudian iman di sini itu tidak cukup hanya mempercayai atau mengucapkan saja di dalam lisan kita, tetapi juga harus diyakini dalam hati kita, diucapkan dalam lisan kita, kemudian diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah yang disebut dengan iman Mbak kita. Seperti itu. Kalau seseorang itu mengatakan hanya saya percaya kok ada kitab Al-Quran, saya percaya kok kalau ada kitab Taurat, Injil, tetapi tidak mau mengamalkan dalam keseharian kita, itu namanya belum beriman. Begitu kira-kira. Ya. Lalu untuk selanjutnya, kenapa iman kepada kitab-kitab? Kenapa tidak hanya kitab Al-Quran saja? Oke, ya. Karena kita ketahui bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab di samping juga menurunkan suhuf, dan kesemuanya itu merupakan kitab samawi. Nah, kitab samawi itu apa? Yaitu kitab yang diturunkan dari langit. Artinya kitab itu bukan buatan Nabi atau Rasul, bukan buatan manusia, tetapi merupakan firman Allah yang diturunkan langsung oleh Allah. Tuh. Nah, kemudian apa saja itu? Yang pertama, yaitu apa Mbak Angga? Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari keempat kitab itu, yang terakhir adalah kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau Al-Quran itu sebagai penyempurna, kira-kira Mbak Anggita pilih yang mana?
tetap pilih Al-Quran. Iya, tentunya tetap pilih Al-Quran karena sudah sempurna. Mesti semua orang pilihnya ya yang paling sempurna, ya kan? Nah seperti itu. Maka kita tidak salah. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tetapi kita wajib mempercayai adanya kitab yang 3 ini. Dan diamalkan adalah yang Al-Quran. Gitu ya. Sudah paham kira-kira? Sudah. Ya, oke. Jadi begitu. Kemudian Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Ibaratnya seperti kita mau berjalan. Nah, di dunia ini mau berjalan, kan tentunya mempunyai arah tujuan ya. Kita mau kemana? Kalau tidak mempunyai arah tujuan, nantinya kita akan kesasar-sasar. Nggak tahu kita itu mau kemana. Begitu pula kalau kita itu berpedoman kepada Al-Quran ini, insya Allah hidup kita akan selamat baik di dunia maupun akhirat. Begitu. Lalu tadi sudah disindir mengenai suhuf itu. Iya. Pada materi kelas 8 ada materi tentang suhuf dan emang ada juga materi tentang kitab. Ya. Lalu apa perbedaan antara kitab dan suhuf menurut Ibu? Oke, ya. Perbedaannya apa? Perbedaan antara kitab dengan suhuf. Nah, ada perbedaan, tentu ada persamaan. Nah, sekarang kita bahas dulu persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama Firman Allah. ya, sama-sama firman Allah dan sama-sama diturunkan oleh Allah, merupakan semuanya merupakan kitab samawi. Itu persamaannya. Nah, perbedaan letaknya adalah kalau kitab itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril, tapi untuk disampaikan kepada umat manusia dan sudah dibukukan. Tentunya juga lebih komplit gitu. Tapi kalau suhuf itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul, tetapi hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk disampaikan kepada umat manusia dan masih berupa lembaran-lembaran. Itu. Nah sekarang antara kitab dengan suhuf, ini kira-kira komplit yang mana? Komplit yang kitab menurut saya. Iya. Lengkap yang kitab. Itu kitab Al-Quran, kan? Itu sudah dibukukan, kemudian isinya komplit, apa saja ada di dalamnya di situ. Oke, begitu Mbak. Berarti untuk suhuf ini masih berbentuk berlembar, kalau kitab ini sudah dibukukan, benar Bu? Iya, betul. Lalu pada materi ini nilai moderasi yang ada di dalamnya itu apa aja ya Bu? Oke. Kalau kita berbicara tentang iman kepada kitab-kitab, nah berarti kira-kira apa ya Mbak Alifah? Nilai yang ada? Mungkin toleransi? Betul sekali. Nah, ini sudah pinter. Ya, jadi nilai yang ada itu di antaranya adalah toleransi atau tasamus, gitu ya. Nah, kita hidup di dunia ini itu kan saling berdampingan satu sama yang lain, dan kita tahu bahwa di dunia ini kan tidak hanya ada Al-Quran saja, ada kitab-kitab yang lain. Bentuk toleransi kita di mana? Kita saling menghormati, menghargai, walaupun kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia. Kalau ada kitab-kitab yang lain, kita tidak boleh saling menghina. Kita bersikap menghormati gitu. Kemudian nilai yang lain yaitu kepeloporan. Ya, kepeloporan maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus menjadi pelopor di dalam bersikap kita, gitu. Karena kita sebagai umat Muslim sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran, maka harus mempunyai sikap yang baik, mempunyai etika yang baik. Kemudian kita juga harus menjadi pelopor dalam membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, begitu. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan, menteladani kepada semua orang, ya. Bagaimana cara meneladaninya? Sebagai siswa, sebagai umat beragama, siswa,
harus mau meneladani kepada semua orang, mencerminkan bahwa kita itu umat Islam sudah diatur di dalam Al-Quran bagaimana berakhlak. Kemudian Al-Quran itu harus kita baca setiap hari. Nah, itu sebagai bentuk keteladanan kita. Nah, sekarang saya balik bertanya mungkin ya kepada Mbak Anggita. Nah, Mbak Anggita sebagai seorang pelajar, sebagai wujud keteladanan mengimani kepada kitab-kitab yang dilakukan di sekolah itu seperti apa? Mungkin sudah setiap hari membaca Al-Quran ya Ibu, toleransi, menghormati dan menghargai antar sesama teman, karena memang di sekolah banyak sekali perbedaan. Ya, perbedaan di sini yang dimaksudkan perbedaan apa? Perbedaan agama mungkin, perbedaan kitab-kitab juga antar murid-muridnya dengan agama yang berbeda, pasti kitabnya juga pasti berbeda. Oh begitu, bagus sekali. Nah, sekarang kalau di rumah, mungkin jadi kita namanya diskusi ya Mbak ya. Kalau di rumah, keteladanan apa yang sudah Mbak Anggita lakukan? Mungkin dengan tidak mengganggu tetangga yang sedang melakukan ibadah dengan agama masing-masing. Ya, kalau di dalam rumah, apakah selama ini juga Mbak Anggita sebagai bentuk keteladanan selalu membaca Al-Quran sehingga bisa meneladani kepada keluarga, kepada adik-adik seperti itu? Pasti. Saya juga membaca Al-Quran, selalu beribadah tepat waktu, dan selalu taat dengan perintah-perintah. Ya, oke. Alhamdulillah. Berarti selama ini sudah sudah meneladani, sudah melakukan atau bersikap sesuai dengan iman kepada kitab Allah. Nah, itu mungkin perlu ditingkatkan kembali, digiatkan kembali sehingga nantinya Mbak Anggita itu bisa menjadi pelopor, bisa menjadi teladan gitu ya, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Nah, itu penting. Jadi nilai moderat yang terkandung di materi ini itu ada 3 ya Ibu. Ya. Ada toleransi, kepeloporan, dan yang terakhir adalah keteladanan. Begitu. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, contoh sikap yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah itu ada apa aja sih menurut Ibu? Oke, sikap yang pertama yaitu kita meyakini, mempercayai bahwa kitab Al-Quran itu benar-benar, atau kitab-kitab tidak hanya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Kemudian yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pedoman hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita nantinya selamat, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa memahami isi kandungannya, di samping kita bisa membaca. Kalau kita sudah bisa membaca itu, kemudian kita tingkatkan lagi, kita betulkan tajwidnya, kemudian kita pahami artinya, dan terakhir isi kandungannya. Kemudian kita amalkan. Nah, dengan kita selalu memahami Al-Quran, insya Allah ya, kehidupan kita di dunia itu akan mencerminkan, oh saya orang Islam, kemudian saya sudah meneladani, sudah bersikap sesuai dengan Al-Quran. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan kehidupan kita itu selamat nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu Mbak Anggita. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia membersamai saya dalam diskusi kali ini. Sama-sama Mbak. Alhamdulillah, semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa sekalian. Sampai jumpa di podcast spesial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.